Ketemu lagi di Dorce Show. Aduh, alhamdulillah Bunda Dorce-nya pergi juga. Nggak ada lagi genderuwo yang gangguin anak. Ya, baik pemirsa dan apa tuh? Ngapain teprok, Cik? Stop. Ana bukan kucing garong, anak kucing dapur. Ya baik pemirsa dan penonton yang ada di studio, ibu-ibu semuanya, ada cakep-cakep banget dah. Ya, dalam berumah tangga pasti ada suka dan dukanya, tapi bintang tamu kita yang satu ini lebih banyak dukanya ketimbang sukanya. Sampai beli betul tuh ngomongnya. Mang, kalau bibir belum diobras begini, Bu. Iya. Nah, kita panggil aja yuk bintang tamu kita kali ini, Mbak Tari. Ya. Silakan duduk Mbak Tari. Jangan sampai kayak saya kejengkang gitu ya. Ya. Ibu-ibu udah tahu belum Mbak Tari siapa? Seorang ibu rumah tangga. Di dalam rumah tangga saya bilang tadi banyak suka dan dukanya. Ibu ini kebanyakan dukanya nih. Kayaknya bau-bau penampakan nih. Bisa aja ya. Hei. Iya, Mas. Saya Mbak Tari. Tari apa? Bisanya tari apa? Mas tadi manggil saya kan? Pak saya panggil Tari. Saya Tari, Mas. Ini yang tukang narik ini mana? Metro Mini nih. Jadi orang jangan kelewatan ya. Ya. Gua belum mati lu ambil. Ini gue nggak boleh begitu. Katanya tadi suruh di depan. Udah di depan, Ana diomelin lah. Gue kan cuma nganterin kamu doang. Ini urusan perempuan. Apa jadi semua sih? Udah kasih kesempatan jadi bintang tamu, sekarang acara yang diambil. Oke. Ayo. Ya. Siapa tadi? Ran, ini kan hak gua nanya-nanya soal beginian. Gak suka. Gak suka jalan. Biarpun Ana suka nggak suka tetap laksanain, kan nggak dibayar lagi. Lu Mbak Tari. Baik, ibu sekalian. Tadi saya nganterin tamu, tapi emang dia ini aduh kelewatan banget. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya anak emang. Siapa yang kelewatan? Lo kan tadi gue cuma nganterin tamu doang. Emang kan nyuruh buka acara? Siapa yang kelewatan? Ana sempet sampai Transvisit pas nggak lewat. Nggak kelewatan. Nggak boleh begitu. Setiap orang punya urusan sendiri. Ini sekarang nih Mbak Tari bayangin Bu. Gara-gara kucing garong nih, Mbak Tari bukan saja diperlakukan tidak baik, tapi Mbak Tari dijadikan PSK oleh suaminya. Kurang ajar nggak tuh? Nih perbuatan lu. Kucing garong kemari. Suami yang kurang ajar kemari. Terus Bunda, terus. Mumpung Ana masih hidup, terus. Baik, kenapa akhirnya Mbak Tari dijadikan PSK oleh suami Mbak Tari? Ya awalnya sih ya biasa aja gitu Bunda, saya juga nggak tahu gitu. Emang sih karena ekonomi ya. Udah gitu suami kan PHK gitu kerja. Pada saat Mbak Tari diperkenalkan oleh orang yang mungkin maaf ya, mungkin suami Mbak Tari sudah menerima perskot dulu, atau dengan cara apa dia menjual Mbak Tari? Iya mula-mula saya diajak ke tempat biasa, saya tempat-tempat malam gitu. Udah gitu dikenalin suruh nemenin minum. Ya tadinya saya pikir cuma nemenin minum aja gitu biasa. Nggak taunya saya disodor-sodorin begitu. Untuk melayani. Baik, pada saat itu apakah Mbak Tari langsung terima ajakan orang itu karena awalnya dikenalkan oleh suami, atau sempat Mbak Tari tolak, atau mungkin Mbak Tari lari dari tempat itu? Sebenarnya saya tolak, marah tuh, marah banget tuh. Karena suami ngancem gitu ya.
Ya udah terpaksa. Yang ngelakuinnya juga dengan nggak gimana gitu kan, dengan perasaan sakit. Sampai sekarang Mbak Tari masih bersuamikan dia? Udah enggak. Udah enggak ya? Berapa tahun yang lalu itu kejadiannya Mbak Tari? Udah 2 tahun yang Baik. lalu. Sebenarnya saya belum kayak gitu bunda, Baik. cuma bisa gitu aja. Mbak, artinya dia masih bisa balik sama Mbak Tari karena dia masih Iya. menganggap istri ya Mbak Tari ya. Apa segala sesuatu yang sudah Mbak Tari lakukan ini, saya tahu ini adalah keterpaksaan dari seorang suami yang ya saya mau bilang apa ya, mau biadab atau apa, mungkin lebih dari itu. Dengan teganya dia menjual istrinya sendiri kepada orang dengan alasan ekonomi. Mohon maaf Mbak Tari, sampai sekarang Mbak Tari masih melakukan itu? Iya, kadang-kadang sih. Oke Mbak Tari, kita minta semua perempuan Indonesia doakan Mbak Tari biar tegar. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan dirinya menjadi seorang yang sebutan kasar sekalipun pelacur. Di dunia ini hanya satu, dia ingin mengabdi yang sebaik-baiknya kepada suami. Tapi terkadang kita sebagai perempuan selalu salah, selalu kita disalahi. Itu memang kodrat sebagai orang perempuan. Kan kadang perempuan kalau udah disakitin nanti. Baik Mbak Tari, Ibu doakan Mbak Tari ya. Mudah-mudahan Ya. lepas dari Dorce Show ini Mbak Tari dapat kerja yang lebih baik, lebih layak. Kenapa saya suruh beliau pakai topeng atau menyarukan nama? Biar beliau tidak ditahu siapa beliau sebenarnya. Biarlah dia menanggung segala beban, risiko, dosa. Jadi jangan ditambah lagi kita menghina dia. Sebenarnya kita di hadapan Allah sama. Tinggal bagaimana kita menjalani hidup kita ini akan lebih baik. Saya yakin suatu saat Mbak Tari dapat jodoh, dapat suami yang lebih baik. Amin. Dan lebih mengerti lagi. Sabar ya Mbak Tari sayang ya. Baik. Perempuan. Perempuan dibilang makhluk lemah, betul. Karena memang kita juga tidak menyalahkan laki-laki. Artinya laki-laki juga mempunyai, ya seperti tadi mungkin dia sudah tidak mampu lagi untuk membiayai anak istrinya. Akhirnya jalan satu-satunya dia punya istri ya. Kenapa enggak kita coba dagangin sama orang. Tapi apakah sebegitu naifnya seorang laki-laki menjual istri kepada orang lain? Nauzubillah. Mudah-mudahan penonton yang ada di sini semua, mbak-mbak, ibu-ibu, suaminya suami yang baik. Dan satu pesan bunda untuk Yadi, Ya. jadilah kelak Yadi suami yang baik untuk istri Yadi kelak. Insya Allah. Penonton jangan kemana-mana, kita masih ngobrol-ngobrol, tetap di Dorce. Kalian harus percaya bahwa di balik semua ini pasti ada hikmah yang sangat besar.